أشهد أن لا إله إلا Teh panas ya teman-teman, saya tidak enak badannya, jadi saya tidak minum es. أشهد أن محمدًا رسول الله. Saya minum teh panas ya, badannya tidak sehat. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. Pisang teman-teman, ini godok-godok pisang namanya. Anak-anak cucu saya udah pada keluar semua ya, buka bersama mungkin di kawat kuliah ya. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika asartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya Selamat Haji Anwar Sadim Haji, Bupati Tanjung Pinang beserta istri dan seluruh jajaran mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu ketika berbuka puasa dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berbuka puasa, semoga amal puasa Ramadan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gaza bukan untuk dijual dan pilih baru buat sirkus. Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina merawat puluhan pasien yang terluka akibat serangan Israel. 2 orang dalam kondisi kritis dan sekitar 20 orang lain yang masih menjalani perawatan intensif. Presidium Mercy Dr. Tonggo Miti Francisca menyatakan saat Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina merawat sejumlah pasien yang terluka akibat serangan Israel. Sebanyak 17 orang dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Indonesia. Ia menjelaskan 2 orang dalam kondisi kritis di ICU dan sekitar 20 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif. Mercy memastikan para pasien ditangani dengan baik. Warga Palestina yang dirawat kebanyakan terluka akibat terkena serpihan bom maupun bangunan. Saat ini Rumah Sakit Indonesia tengah kewalahan menangani korban yang terus berdatangan. Meski dentuman bom sudah mulai mereda, ancaman masih terus mengintai. Sebelumnya sedikitnya 404 warga Palestina termasuk anak-anak tewas dalam serangan Israel yang baru-baru ini menghancurkan gencatan senjata yang rapuh di Gaza. Jumlah korban menurut Kementerian Kesehatan Gaza diperkirakan akan meningkat karena banyak korban masih tertimbun reruntuhan. Israel yang telah memperlakukan blokade bantuan total di Gaza selama lebih dari 2 pekan mengeluarkan perintah pemindahan paksa baru untuk beberapa wilayah. Serangan brutal Israel ini juga terjadi hanya beberapa minggu setelah gencatan senjata yang disepakati pada 19 Januari 2025 kembali runtuh. Kita beralih ke informasi lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna ke-15 DPR RI masa persidangan 2 tahun sidang 2024 hingga 2025 yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam rangka pengambilan Demam semua teman-teman, tempat kami. Anak kami demam, kami pun demam. Cucung tapi yang enggak. Cucung buka di luar ya dua-duanya. Jadi saya buka sendirian. Menantu saya di luar. Keluar. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian mempersilakan Ketua Panja Rancangan Undang-Undang TNI Utut Adianto menyampaikan laporan pembahasan Rancangan Undang-Undang TNI. Ketua Panja Rancangan Undang-Undang TNI Utut Adianto menyampaikan beberapa poin krusial terkait kedudukan TNI, usia pensiun hingga keterlibatan TNI aktif di kementerian atau lembaga. Ia juga memastikan tidak adanya fungsi TNI dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Setelah itu Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan setelah meminta persetujuan 8 atau seluruh fraksi peserta rapat. Saya sahur pun juga terjadi teman-teman. Rasanya karena badan sudah tidak ini ya, tidak sehat saya. Matanya sedikit. Paripurna DPR RI telah menyepakati rancangan undang-undang terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan perubahan undang-undang TNI tetap berlandaskan supremasi sipil. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta hak asasi manusia HAM. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan RUU yang disahkan menjadi undang-undang ini fokus pada 3 substansi, yakni perubahan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 mencakup 3 pasal. Pertama, pasal 7 terkait tugas dan fungsi baru TNI dalam operasi. Selain perang yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Kemudian tentang batas usia pensiun pada pasal 53 yang dibagi dalam 3 tingkatan, yakni Tamtama dan Bintara, perwira menengah dan perwira tinggi. Terakhir, pasal 47 mengatur jabatan TNI pada kementerian atau lembaga yang sebelumnya direvisi ada 10 kementerian atau lembaga yang bisa diisi oleh TNI. Hasil revisi terdapat 14 kementerian lembaga yang bisa jadi tempat TNI aktif bernaung. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan adanya makan nasi dulu ya sini. Orang lagi azan. yakni membantu upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan draft Undang-Undang TNI sudah disampaikan kepada Koalisi Masyarakat Sipil. Nantinya draft hasil yang sudah disahkan di paripurna DPR RI ini juga akan diunggah di laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan draft revisi Undang-Undang TNI telah disampaikan kepada Koalisi Masyarakat Sipil. Ia memastikan draft itu akan diunggah di halaman resmi DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan DPR sudah sertakan masyarakat dalam merevisi Undang-Undang TNI. Ia mengatakan tidak ada perubahan isi dari yang telah disepakati di tingkat 1 yakni di komisi terkait. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan tak ada pengembalian duit fungsi ABRI atau TNI meski revisi Undang-Undang TNI disahkan. Dasko memastikan Saya ambil sayur sedikit, akan teman-teman. mengedepankan supremasi sipil. Ini ada tempoyak. Kami kemarin sudah Saya bikin sayur labu siam satu kecil sebesar bedondong ya. Barang hendak habis masak. Saya makan terus sedikit daripada saya nggak makan. Ada masak ikan kali ya, ikan tompol masak kuah asam ya. Mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Ada goreng ayam nih. atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia TNI menjadi undang-undang. Jadi masaknya sedikit gitu ya. Dilakukan dalam rapat Kita buang-buang berapa hari ini persidangan masak. tahun 2024-2025 DPR. Kita beralih ke info lainnya, Timnas Indonesia sore tadi melakoni laga tandang melawan Australia Ayam goreng. kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Sydney Football Stadium Sydney, Australia. Para pendukung timnas di tanah air memberikan dukungan dengan nonton bareng di lokasi, salah satunya di kantor Paripurna di Jakarta. Informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Suno langsung dari lokasi. Zelano, bagaimana suasana di sana dan bagaimana pula tanggapan para penonton yang tadi kita nonton secara bersama-sama Indonesia harus mengakui kekalahan atas Australia di kandang Australia. Zelano. Ya baik, selamat petang saudara-saudara untuk buat sana terpilih nonton siaran atau nobar. Timnas Indonesia melawan Singapura dalam matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di kawasan Menteng Jakarta yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata. Tadi sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat memang sudah mulai banyak para fans dan juga supporter dari Indonesia yang terus berdatangan gitu di hotel Borobudur Jakarta Pusat untuk melihat secara langsung gitu laga antara timnas Indonesia melawan Singapura dalam kualifikasi Piala Dunia. Dan untuk kuota sendiri di sini tadi berdasarkan informasi dari pihak penyelenggara bahwa disediakan 200 kuota yang untuk masyarakat umum yang dapat menyaksikan laga antara timnas Indonesia melawan Australia. Kemudian tiga hanya tadi juga banyak sekali para masyarakat yang terus berdatangan begitu, dan meski tadi Indonesia menelan kekalahan yang cukup keras gitu ya, ikhlas 5-1, namun para pemain dan juga para supporter dari timnas Indonesia tetap yakin gitu bahwa masih ada harapan untuk Indonesia melangkah ke Piala Dunia untuk finish di peringkat ketiga dan juga keempat. Hingga nanti tadi melakukan para warga dan kita tetap berkenaan dengan penampilan timnas Indonesia. Menurut para pengamat sepak bola timnas Indonesia tadi juga ini merupakan salah satu dari pelatih timnas Indonesia ya, yakni Patrick Kluivert begitu. Tidak terlalu buruk karena permainan yang ditampilkan oleh timnas Indonesia tadi juga cukup menghibur, dan beberapa kali timnas Indonesia menyerang atau mengajak gitu gawang dari Australia. Kemudian kalau kita lihat dari statistik juga tadi timnas Indonesia unggul jumlah penguasaan bola dengan di atas 50%, sehingga meski menelan kekalahan namun para supporter dan juga pecinta sepak bola yang labu siam teman-teman sama daun biru sedikit. Labu siamnya kecil. timnas Indonesia dan
masih memiliki harapan atau berharap Indonesia masih dapat melangkah di Sudah jelas. Kemudian Masak tuh nggak habis. Indonesia hingga saat ini berarti Masak ikan Australia ini Indonesia turut berperingkat tombol tuna gitu. di grup C kualifikasi Asam-asamnya. 2026 5 potong cuman. mengoleksi 6 poin gitu unggul di atas Cina gitu. Kemudian Indonesia masih timnas Indonesia akan menjalani laga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya akan melawan Ukraina gitu yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada 25 Maret 2025. Kemudian tadi di sini juga untuk suasana ini memang tadi selesai nonton bareng yang dilakukan para supporter dan juga para masyarakat saat ini memang sedang berbuka puasa dan juga ada yang beberapa melaksanakan ibadah sholat maghrib begitu sehingga mungkin masih terlihat sepi, namun ada beberapa stand dan makanan yang masih ramai begitu oleh para masyarakat yang masih mencari untuk menu berbuka puasa. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Menteri Jakarta Pusat kita kembali ke studio. Ikram. Zulana Kusumo, terima kasih. Saudara Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa secara fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Kepala negara meyakini ke depan ekonomi bakal semakin membaik. Presiden Prabowo Subianto optimistis terhadap perkuatan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Kepala negara menegaskan Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan stabil. Bahkan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Presiden Prabowo juga mengatakan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan stabilitas harga pangan serta kelancaran arus mudik. Kita lihat semakin ke depan semakin baik, semakin kuat, memang ekonomi kita kuat. Namun saat ini ada guncangan dunia, kita kuat, minat kita kuat. Alhamdulillah, saya lihat kurang. Sampai di sini dulu teman-teman ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.